Halo semuanya, pada video kali ini kami akan menjelaskan cara mengunduh dan melakukan restore database AdventureWorks DW 2019 ke SQL Server 2019. Database ini akan digunakan sebagai contoh dalam pembuatan data warehouse. Next. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari grup 1 mata kuliah Data Warehouse. Beranggotakan Poppy Citra Melati, Binda, Jimmy Reddy, Ulul Azmizari, Aizar Rahima Suprayitno, dan saya sendiri Iqrar Rancang Jati. Untuk praktek nanti akan dilakukan oleh Kak Jimmy Reddy. Yang pertama eh, yaitu adalah download dan restore AdventureWorks DW 2019. Step pertama, download database sampel, yaitu kunjungi https://loan.microsoft.com/n-us/samples/adventureworks strip install strip configure. Pilih file pada bagian data warehouse. Kemudian unduh file AdventureWorks dw 2019.bap. Langkah kedua yaitu restore ke SQL Server. Yaitu buka SQL Server Management Studio atau SSMS. Klik kanan pada bagian database, kemudian restore database. Selanjutnya pilih opsi device, kemudian add, kemudian AdventureWorks dw 2019.bap. Selanjutnya klik OK dan OK. Next. Saya akan melakukan proses download dan restore database Adventure Work Sample Database. Nah, untuk filenya yang kita download itu Adventure Work DW 2019. Kita melakukan ini karena SQL Server kita itu versinya 2019. Oke, kita tunggu untuk proses downloadnya. Berikutnya, bila kita melakukan download, kita dapat melakukan restore database-nya. Kita klik ini file. Pastikan file yang download itu sudah dipindahkan ke folder seperti yang di backup file location ini agar mempermudah proses restore-nya. Ya, klik OK, OK. Di OK-nya terus. Oke, restore sukses. Berikutnya kita jangan lupa membuat user enter personanya. Oke. Untuk yang dari sini kita saya lakukan saja. Oke, untuk proses download dan restore data sudah selesai. Di sini ada data AdventureWorks 2019. AdventureWorks DW 2019 adalah contoh data warehouse buatan Microsoft berisi data penjualan perusahaan fiktif AdventureWorks Circles. Beberapa tabel penting untuk analisis penjualan yaitu satu, fact internet sales, yaitu data transaksi penjualan. Yang kedua, dim produk yang berisi informasi produk. Selanjutnya dim customers, yaitu data pelanggan. Selanjutnya dim geografi atau wilayah atau cabang penjualan. Yang terakhir itu dim date, yaitu dimensi waktu, tahun, bulan, dan tanggal. Ya, langkah berikutnya yaitu pembuatan data source. Tujuannya yaitu menghubungkan SSAS atau SQL Server Analysis Service dengan database sumber. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, buka SQL Server Data Tools atau Visual Studio, kemudian buat project, lalu pilih Analysis Service Multidimensional and Data Mining Project, kemudian klik kanan Data Source,
kemudian new data source. Selanjutnya yaitu pilih koneksi ke AdventureWorks DW 2019, kemudian gunakan Windows Authentication, lalu klik Finish. Berikutnya, kita akan melakukan proses pembuatan data source. Pertama, kita akan launch dulu Visual Studio-nya, create new project, kemudian pilih multiple data dimension analysis, service multi-dimension project. Kita pilih saja project nama projectnya, location sama nama solusinya. Berikutnya, di sebelah sisi kanan, kita bisa klik data source, create new. Untuk server name-nya, kita bisa menggunakan dari sini, klik kanan, property, kemudian itu saja ini name-nya. Oke, yang berikutnya kita select database-nya, klik OK, next. Kita menggunakan use service account, next, finish. Oke, untuk pembuatan data source selesai. Berikutnya, saya membuat data source view. DSV ini berfungsi sebagai peta tabel yang akan dianalisis di Cube. Langkahnya, di proyek analisis service, pilih data source view, kemudian new. Saya gunakan data source AdventureWorks DW 2019, kemudian tambahkan tabel fact internet sales sebagai fakta dan dim product, dim customer, dim dat, serta dim sales territory sebagai dimensi. Setelah finish, muncul diagram relasi. Di sini saya cek bahwa kunci-kunci PK, VK sudah tersambung, misalnya product key dari fakta ke dim product. Kalau ada yang belum tersambung, saya tarik manual atau buat new relationship. Nah, DSV inilah yang akan dipakai untuk menentukan measures dan dimension saat membangun cube. Untuk ngecek hasilnya tuh satu baris, DSV cells DSV muncul, semua relasi fakta, dimensi tersambung. Tapi kadang sering ada jebakan umum atau solusinya itu relasi putus atau tipe datanya beda, buat new relationship atau pakai name query untuk cache, error, key not found saat proses cube, aktifkan unknown member di dimensi atau bereskan relasinya. Berikutnya, kita akan membuat data source view. Oke, klik kanan. Ini klik new data source. Next. Oh, nggak perlu. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara melihat data pada Cube. Langkah pertama, kita buka tab browser di Cube. Tab ini digunakan untuk menampilkan data hasil pemrosesan dari model Cube yang sudah kita buat. Kemudian kita tarik beberapa komponen utama untuk make sure kita pilih sales amount agar bisa melihat total penjualan, sementara untuk dimension kita gunakan geografi. Kita bisa memilih level, city atau country region code agar data penjualan bisa ditampilkan per wilayah atau cabang. Setelah itu, hasil visualisasi akan menampilkan total penjualan tiap cabang atau wilayah sesuai dimensi yang kita pilih. Kita juga bisa menambahkan filter waktu, misalnya berdasarkan year atau filter produk tertentu supaya analisisnya lebih spesifik atau lebih mendalam. Jadi melalui langkah-langkah ini, kita dapat melihat bahwa menganalisis data penjualan secara interaktif menggunakan Cube, baik berdasarkan waktu, lokasi, maupun produk. Oke, berikutnya kita akan melakukan proses pembuatan cube. Untuk pembuatannya, kita dapat melakukan klik kanan, new cube, create existing table. Use existing table, terus dapat mensumernya dari fact internet sales. Kemudian oke. Yang fact internet salesnya dihapus saja dimensinya. Oke. Setelah itu kita dapat melakukan build cube-nya. Untuk membuka cube, isi cube-nya, kita dapat klik open, browse,
kita masukin measurement sama dimensionnya. Contoh kita masukin dimension customer dan dimension date-nya. Dan kita klik execute. Nah, seperti ini tampilan data dari OLAP Cube-nya. Untuk praktiknya kurang lebih seperti ini. Untuk kesimpulan, Adventure Works DW 2019 itu berfungsi sebagai simulasi data warehouse. Sedangkan untuk SSAS membantu untuk membentuk analisis multidimensi, dan juga untuk Cube sendiri memungkinkan eksplorasi data interaktif dan cepat. Analisis penjualan tiap cabang memberikan gambaran strategis bagi pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya akan dilanjut dengan Kak Ikrar. Baik, begitulah presentasi dari kelompok kami berkaitan dengan instalasi dan restore database AdventureWorks PW 2019. Tahapan ini menjadi dasar sebelum membangun data warehouse dan eh, melakukan analisis menggunakan OLAP Cube. Terima kasih atas perhatiannya.